Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pasti di antara kita sudah banyak yang mengetahui mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran. Namun apakah kita sudah mengetahui siapa yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini? Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut karena di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam, agar umatnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW melakukan khutbah di sejumlah negara untuk mengamalkan segala ajaran Islam, seperti yang tertuang dalam Al-Quran kepada pengikutnya. Nabi Muhammad SAW bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang pria yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Pada saat itu Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang peternak kambing yang merasa bahwa dirinya telah mendapatkan mukjizat karena dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ingin memperlihatkan apabila mukjizat Allah itu benar nyata. Dirinya berusaha untuk membuat air susu kambing milik Abdullah ibnu Mas'ud itu mengalir deras. Nabi Muhammad SAW mengusapkan tangannya di kantung susu kambing milik Ibnu Mas'ud. Tidak lama setelahnya kambing tersebut mengeluarkan air susu dengan sangat deras. Hal tersebut dilihat langsung oleh Ibnu Mas'ud. Kejadian itulah yang membuat dirinya kemudian lebih menyimpan kepercayaan kepada Islam. Untuk membuktikan apabila dirinya benar-benar pengikut Nabi Muhammad, dia pun langsung melafalkan ayat suci Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Abdullah ibnu Mas'ud inilah yang menjadi orang pertama kali membaca Al-Quran di dunia. Ia melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat, tepatnya waktu duha. Saat itu Abdullah ibnu Mas'ud bersikeras mengaku bahwa dirinya adalah pengikut agama Islam. Ia juga membacakan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-5. Setelah membaca Al-Quran itu, Abdullah ibnu Mas'ud menjadi sasaran amukan kaum Quraisy. Hal tersebut dikarenakan kaum Quraisy adalah kaum yang paling membenci Islam. Abdullah ibnu Mas'ud dipukuli hingga babak belur oleh kaum Quraisy karena merasa terganggu atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan begitu keras. Akan tetapi perlakuan kasar tersebut tidak membuat Abdullah bin Mas'ud jera. Itu dibuktikan dengan keesokan harinya ia kembali mengamalkan ajaran agama Islam kepada para sahabat yang ada di Mekah. Abdullah ibnu Mas'ud meminta bantuan kepada para umat yang ada di sana untuk membantunya mengajari serta memperkenalkan bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dengan senang hati langsung mengajari Abdullah ibnu Mas'ud untuk bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah ibnu Mas'ud mengaku bahwa dirinya sudah berhasil menghafal 70 surah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud juga diberi pesan agar terus rajin membaca Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Barang siapa senang membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana ketika diturunkan hendaklah ia mendengar bacaan Imam Ibnu Ummu Ad adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Pada akhirnya Rasulullah percaya bahwa Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang benar-benar tulus yang ingin membaca Al-Quran. Kemudian dirinya meminta Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat suci Al-Quran di hadapannya. Setelah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Rasulullah sempat meneteskan air mata karena kagum dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang mampu dalam sekejap saja melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan fasih. Sejak saat itulah, Rasul kemudian memberikan kekuatan kepada Abdullah ibnu Mas'ud serta menobatkan dirinya sebagai orang yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini. Sahabat yang beriman, itulah orang yang pertama kali yang membaca Al-Quran di dunia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan akan jauh lebih baik membaca sambil mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, warisan menjadi suatu hal yang selalu menggiurkan bagi sebagian orang. Di dunia ini warisan identik dengan harta benda dari keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Tidak jarang hal ini menjadi perebutan bahkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Hal yang sama juga pernah terjadi setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW.
Banyak umat yang merebutkan harta warisan. Padahal sejatinya Rasulullah SAW sudah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya. Warisan tersebut tidak berbentuk harta, uang, rumah mewah, ataupun kesenangan dunia lainnya. Akan tetapi warisan itu akan abadi dan membawa keberkahan apabila dijaga dengan baik. Lantas warisan apakah yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya? Berikut informasi lengkapnya. 1. Warisan sholat. Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama di antara amalan-amalan kebaikan lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah lainnya. Bila baik sholat tersebut, maka baiklah amalan yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah sholat itu seperti orang yang mandi sebanyak 5 kali di waktu pagi, siang, petang, dan malam. Apabila ia senantiasa menjaga kebersihan, maka bersihlah orang tersebut dari noda dan kotoran. Maka dosa-dosanya akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan sholat yang dilakukannya. Kedudukan sholat menjadi sangat penting, sebab perintah untuk menjalankannya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW lewat peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Jawazir mengetengahkan sebuah hadis yang menyebutkan sejumlah kemuliaan bagi yang melaksanakan sholat dan kehinaan bagi yang meninggalkannya. Ada banyak keberkahan apabila kita senantiasa menjalankan ibadah sholat setiap waktunya. Namun ada juga kehinaan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan perintah Allah yang satu ini. Maka dari itu jagalah sholat kita yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW. 2. Warisan membaca Al-Quran. Warisan selanjutnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kita terdahulu yang pada akhirnya dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran berisi berbagai keterangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu penting bagi kita membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada saat ini banyak orang yang sudah melalaikan kebiasaan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang menghafal lirik lagu dibandingkan melantunkan ayat Allah ini. Padahal sebenarnya kita harus fokus membaca Al-Quran karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Amr bin Salah dalam fatwanya yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan manusia. Maka dari itu luangkanlah waktu untuk membaca dan memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran menjadi warisan dari Rasulullah yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskan Al-Quran sebab di dalamnya tersimpan ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang." 3. Warisan mengetahui status halal dan haram. Warisan terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW menyangkut pengetahuan mengenai status halal dan haram. Warisan Rasulullah yang terakhir ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya bagi kita untuk mengenal status halal dan haramnya segala sesuatu, baik itu barang, makanan, ataupun amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini. Melakukan atau mengkonsumsi perkara yang halal akan menjadikan hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia. Berbeda halnya apabila orang tersebut selalu mengkonsumsi hal yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 warisan dari Rasulullah SAW yang jadikan hidup manusia lebih berkah apabila menjalankannya. Ketiga warisan ini harus senantiasa kita jaga sebaik mungkin agar mendatangkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.